Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Komarudin Hidayat. Kali ini saya ingin sedikit mengupas hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Kalau cari padanannya, walaupun tidak identik ya, ini antara istilah heart, head, dan hand. Ada lagi istilah soul, mind, and body. Di dalam diri kita itu ada 3 komponen, 3 fakultas yang saling berhubungan dan sangat menentukan kualitas hidup kita, yaitu hubungan antara kolbu, heart di sini kolbu ya, bukan hati, jantung hati, kemudian pikiran, dan kemudian fisik. Dengan tangan kita bisa mencipta, tapi sebelum kita mencipta, kita rancang dalam otak kita, pikiran kita, head. Namun sebelum itu sungguhnya ada will, ada kemauan, ada irodah. Dan hati itu punya kecerdasan. Dari penelitian mutakhir yang pernah saya baca bahwa kolbu itu juga punya kecerdasan. Dalam bahasa agama disebut fuad. Jadi ada beberapa istilah ya, dalam bahasa Islam itu ada as-sadru, itu dada, bukan dalam arti dada fisik ya, as-sadru. Kemudian dalam sadrun ada qalbun. Dalam qalbun itu ada fuadun. Dalam fuad itu ada lubab. Ada lagi nanti sir. Jadi ternyata ibarat onion, bawang itu ada lapisan-lapisan. Yang paling dalam sekali itu sir, itu lapisan yang dalam sekali yang orang lain tidak tahu. Nah sekarang bagaimana hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Iman itu kalau dalam hadis Nabi al-imanu ya, iman itu apa? Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam qalbu, wa iqrarun bil lisan, kemudian diikrarkan dengan ucapan lisan. Iman itu, tapi yang diucapkan itu sebenarnya apa yang ada dalam qalbu kita. Kemudian menggerakkan wa af'alun bil arkan, kemudian dimanifestasikan dalam perilaku yang nyata. Jadi ada hubungan perilaku, ucapan, dan qalbu kita. Nah yang repot itu adalah nanti ketika tidak terjadi sinkronisasi. Karena masing-masing juga punya ego, punya kehendak. Yang bagus adalah terjadi sinkronisasi. Misalnya perilaku, tindakan. Tindakan itu tidak selalu digerakkan oleh pikiran, tidak selalu dikendalikan oleh kalbu kita. Tindakan kadang-kadang juga dikendalikan oleh insting. Kita kan punya daya hewani, daya nabati, ya apa? Makan, minum, haus, indrawi ya. Melihat, mendengar, sexual drive, ya, pleasure. Itu kan tindakan-tindakan yang berkaitan jiwa hewani dan nabati, badan kita, nafsu kita. Pada level yang paling bawah dan mudah kita rasakan, kecenderungan jiwa hewani kita itu 2. Apa itu? Avoiding the pain, bagaimana mengelakkan dari rasa sakit. Dan yang satu lagi apa? Looking for the pleasure, mencari kenikmatan, kan itu. Jadi kalau orang hidup hanya itu agendanya, sungguhnya itu baru hidup pada level ragawi, pada jiwa hewani, animality, ya, pada jiwa animality. Animal itu kan itu, hidupnya dengan insting, tidak ada refleksi, pemikiran kritis tidak ada, mereka instingtif aja, mengelak dari rasa sakit, kemudian mencari kesenangan. Nah, kelihatannya sudah banyak ya dalam hidup ini. Jangan-jangan kita bagian dari kebanyakan orang yang hidup pada level itu saja. Bagaimana hidup dibimbing, digerakkan oleh insting indrawi. Bagaimana kita mengelak dari rasa sakit, kemudian mencari kenikmatan fisik. Dan itu tipikal jiwa hewani. Sedangkan manusia bisa berkembang bukan hanya di situ, tapi dengan ilmunya.
Ilmu ini kemampuan berpikir, refleksi, kemampuan untuk membuat klasifikasi, diferensiasi, sistematisasi, konklusi. Ini kan kerja otak, kerja ilmu. Kalau mata hanya melihat, tapi kemudian pikiran itu membuat sistematisasi. Misalnya mata telanjang, mata hewani itu melihat gunung itu hijau biru gitu. Tapi ketika kita rekreasi, mengapa kok tidak hijau tidak biru? Nah, kemudian otak menjelaskan. Kemudian dijelaskan mengapa pemandangan dari jauh seperti itu. Nah, ilmu pengetahuan bisa menjelaskan tentang gelombang energi, frekuensi cahaya, bisa menjelaskan mengapa mata melihat bahwa rainbow pelangi itu warna-warni. Nanti ilmu otak menjelaskan, oh tidak, itu spektrum saja, karena cahaya itu pada dasarnya kan putih gitu. Nah yang begitu kan kerja ilmu. Nah, nanti iman lain lagi. Demikianlah ya, ini sebagai pengantar, nanti kita teruskan pembahasan ini antara iman, ilmu, dan amal. Terima kasih. Pemirsa, kita teruskan ya. Pertama yang kita rasakan ya, hidup ini kan dijalani saja dengan raga kita, dengan tangan, dengan ya mulut, lisan merasakan enaknya makan, kemudian lari. Jadi hidup itu pertama dijalani saja dengan insting. Makanya pada tahap awal manusia itu tidak ubahnya hewan aja, hidup dan insting. Anak kecil itu yang kuat instingnya kan. Kalau pipis ya nangis, sakit ya nangis, taunya nangis saja. Tapi kemudian orang tua yang mencoba memaknai, ini nangis apa ya? Nangis lapar, nangis sakit, nangis apa? Kalau anak kecil taunya nangis saja. Jadi dia nalurinya ya nangis saja. Kemudian sampai tua kita juga hidup dengan naluri ini. Sebab kalau tidak ada insting kan repot juga kita. Hanya saja salah satu ciri manusia itu punya daya nalar. Nalar inilah yang kemudian membantu menjelaskan. Jadi kalau langit kok hitam, oh ini berarti mendung, sebentar lagi mau hujan. Kalau gitu, kalau mau bepergian kita bawa payung. Kalau begitu karena banyak hujan, jangan buang kotoran di sungai, nanti bisa banjir. Karena daya tampungnya ini banyak, kalau gitu diperluas, diperdalam sungai-sungai di Jakarta itu misalnya. Ini kan kerja ilmu. Jadi ilmu itu mengamati, membuat sistematisasi, kemudian buat solusi, itu ilmu. Dengan ilmu ini maka kemudian peradaban berkembang. Dengan ilmu manusia bisa keluar dari kurungan nature-nya yang instinktif, natural kepada culture ya, dari natur kepada kultur. Yang insting tadi natur, tapi dengan ilmu pendidikan kita naik pada kultur. Misalnya naturnya kalau burung itu membuat rumah yang namanya burung pipit, dari dulu ya itu aja burungnya itu rumahnya. Nah manusia juga dulu sama dengan hewan, tinggal di gua, itu naturnya seperti itu. Tapi dengan kulturnya, kemudian teknologi rumah itu luar biasa berkembang. Desainnya, ya, arsitekturnya, pintunya, jendelanya, desainnya, warnanya luar biasa. Salah satu prodi ya di universitas yang laris itu kan arsitektur perumahan, properti, itu kan produk nalar, ilmu. Dengan ilmu kemudian misalnya dibuat rumah tingkat, agar nggak capek gimana, ada liftnya. Nah itu ilmu pengetahuan, jadi ilmu itu bisa membantu mengurangi beban-beban alami. Kalau ngangkat berat, badan tidak sanggup, dengan ilmu dibuatlah misalnya mobil untuk ngangkut barang. Dulunya yang ngangkut kan manusia dan hewan, tapi dengan ilmu kemudian ciptakanlah kemudian mobil angkutan. Ketika ngiri manusia
telinganya terbatas, ciptakanlah pesawat telepon, jarak jauh bisa ngomong, sekarang tanpa kabel. Nah ini semua adalah kinerja ilmu, otak. Dengan ilmu maka kemudian kebudayaan, peradaban berkembang terus. Tapi juga ada perilaku yang natural. Misalnya tidur itu perilaku alami, tapi tidurnya di mana, dengan tempat tidur seperti apa, nah itu kultur. Pakai AC itu kultur, tidurnya itu natur. Makanya natur, tapi kok pakai piring di atas meja itu kultur, itu ilmu. Nah, dengan ilmu ini kadang-kadang manusia kemudian merasa cukup. Tidak perlu agama, tidak perlu Tuhan. Karena menganggap semua persoalan hidup bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Sehingga ada sebagian orang merasa semakin pintar, berilmu, merasa semakin tidak perlu agama, tidak perlu Tuhan. Karena doa itu kan sulit diukur, dikabulkan atau tidak. Tapi kalau ilmu teknologi kan mudah. Inilah paradok masyarakat, paradok manusia. Semakin pinter, semakin dia bodoh. Mengapa? Karena sebenarnya yang dia ketahui tentang semesta alam ini seberapa sih? Kan sedikit sekali. Semesta alam yang begitu besar sekali. Bahkan diri kita aja rumit sekali kok, struktur diri kita, sel-sel kita, DNA kita itu kan rumit sekali. Yang diketahui oleh manusia seberapa? Sedikit sekali. Nah disinilah maka menjadi penting iman itu. Iman itu wilayahnya pada hati, pada kolbu. Dan kolbu itu tempat, lokus, tempatnya menerima ruh. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menyiapkan ruh pada manusia. Wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal afidah. Ketika roh ditiupkan pada janin ya, basyariyah sudah sempurna, wa ja'ala lakumus sam'a, dan roh itu menjadikan engkau mendengar, bukan telinga tapi pendengaran. Telinganya ada tapi enggak mendengar. Wal absara, dan penglihatan, matanya ada tapi enggak melihat. Wal afidah, jantung hatinya ada tapi dia enggak bisa merasa. Jadi perasaan itu dari roh. Makanya ketika tidur itu kan sebenarnya contoh ketika roh dicabut dari tubuh kita. Itu kan nggak berfungsi kan. Ketika roh itu kan ditahan. Begitu kembalikan lagi, kemudian baru kita bisa berfungsi lagi yang kita miliki. Itu contoh kecil saja sebenarnya Allah ingin mengajari pada kita. Nah, iman inilah yang sungguhnya merupakan sumber reseptor cahaya yang bisa menerima kebenaran petunjuk ilahi. Yang petunjuk ini satu, berupa ayat-ayat semesta. Ayat semesta ini kan kitab terbuka. Kita baca ayat semesta, luar biasa. Kalau hati ini mau merenung, misalnya bagaimana hujan yang dari lautan, kemudian oleh matahari disisihkan garamnya biar menguap. Setelah menguap dibawa angin ke daratan. Ke daratan ditambung oleh bumi kemudian agar manusia itu bisa memanfaatkan air jadi pompa, jadi sungai, jadi apa, sehingga hidup tanaman. Ini semua kata Tuhan. Itu kan semua itu bukan dengan sendirinya. Itu Tuhan yang menggerakkan hukum alam itu. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Atau misalnya dokter mempelajari sel manusia. Berat saya kurang lebih 70 kilo, berarti 70 triliun sel-sel. Dan sel itu punya inti sel lagi. Mereka bekerja dengan rapi, tidak saling sabotase, tahu tupoksinnya, tahu tugasnya. Sel yang misalnya hati rusak, kemudian dibangun kembali, rambut potong, putus, disambung kembali. Sel-sel luar biasa, bahkan katanya tiap hari berapa juta atau miliar sel yang rusak pada tubuh kita itu. Kemudian sel itu bekerja membarui. Jadi sel itu tiap hari ada kematian, ada kelahiran sel-sel itu. Nah, ini kan terlalu sedikit yang ilmu bisa mengetahui. Makanya iman itu yakin bahwa Allah yang memberikan ilmu lewat ayat-ayat semesta. Ada lagi ayat-ayat yang wahyu tertulis, ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi. Tapi itu hendaknya juga engkau renungkan dengan pikiranmu. Makanya dalam agama antara kolbu dan otak, pikiran itu harus menyatu, kerjasama.
Kalau hanya percaya tanpa ilmu itu nanti juga bisa tersesat. Tapi sekedar ilmu, tidak ada dimensi spiritual rohani, ilmu ini terlalu sedikit yang kita ketahui. Tapi ilmu kita ketahui tidak diamalkan, itu juga untuk apa? Tidak bermanfaat. Dalam bahasa Arab itu ada tasrif kabir, ilmu dan amal itu sama hurufnya. Ain, lam, mim. Kalau amal, ain, mim, lam. Itu sebenarnya akarnya sama. Bahwa ilmu itu agar fungsional harus ditransfer menjadi amal. Tapi amal agar benar harus disinari oleh ilmu. Jadi alima itu mengetahui, amila melaksanakan. Itu adalah satu akar yang sama. Dengan demikian hidup ini akan menjadi utuh semuanya tadi. Ada iman yang membimbing ilmu, dan ilmu memberikan acuan teoritis operasional menjadi tindakan praksis. Jangan terputus. Tindakan praksis ini dibimbing oleh ilmu, tapi ilmu juga dibimbing oleh prinsip-prinsip ilahi yaitu iman. Demikian pemirsa, kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, kita lanjutkan ya. Dalam ajaran Islam dan juga para nabi-nabi sebelumnya itu selalu mengkaitkan iman itu dengan ilmu dan dengan akhlak. Barang siapa beriman pada Allah hari akhir, hendaknya menghormati tamu. Barang siapa beriman, hormatilah orang tua. Barang siapa beriman, maka hendaknya selalu mengasihi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Jadi iman itu tidak saja menerangi ilmu, tapi memerangi amal. Amal itu digerakkan, diwujudkan oleh tindakan, dan tindakan itu digerakkan, disinari oleh cahaya iman. Makanya amalan orang yang beriman itu hendaknya selalu menunjukkan, menghasilkan tindakan yang soleh, amal soleh. Soleh itu apa? Soleh itu benar. Menurut nalar, menurut moral, menurut prosedur itu soleh. Nah, amal yang soleh itu satu, soleh niatnya. Niatnya benar, untuk apa? Nah itu kan ada motivasi dalam kalbu kita. Niatnya apa, untuk apa harus benar. Kedua, setelah niatnya benar, tujuannya harus soleh. Untuk apa? Setiap kita bekerja itu ada pertanyaan, untuk apa dan siapa sih kita bekerja itu? Untuk apa dan siapa? Kita kan bukan mesin, bukan robot. Harus ada pemihakan. Untuk apa dan siapa? Kalau Islam mengajarkan ya untuk membantu orang-orang yang tertindas, yang terdalimi, ya kita bantu mereka. Kemudian kaifiahnya, metodenya harus benar, caranya benar, soleh itu. Niatnya benar, tujuannya benar, kemudian caranya benar. Nah semoga nanti baru hasilnya akan benar, yaitu soleh. Soleh itu benar, soleh. Dengan demikian amal yang bagus adalah amal yang mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, yaitu benar, tidak ngawur, sistematis, dan bisa diuji secara ilmiah, nalarnya, argumentasinya apa. Kita tidak ikut-ikutan, namun juga kemudian niatnya, tujuannya keluar dari hati yang tulus dengan semangat tadi, semangat cinta, semangat menolong, semangat mencintai. Ilmu memberikan instrumen metodologis, sedangkan iman memberikan motivasi yang suci, yang luhur, yang mulia. Sedangkan amal sebagai eksekusi agar niat yang baik, teori yang baik itu melahirkan karya produk yang baik. Ini kan luar biasa kan hubungan itu. Yang kadang terjadi kan sekarang itu amal dibajak semata untuk motivasi hewani tadi, yang profitable, yang menyenangkan. Menyenangkan bagi siapa? Menyenangkan bagi dirinya, tapi menyakiti bagi yang lain. Jadi itu bukan amal yang mendatangkan kesalehan, kesejahteraan, kebaikan bersama. Tapi itu sesungguhnya tidak terjadi sinkronisasi antara iman, ilmu, amal. Tapi amal dibajak oleh motif-motif nafsu-nafsu, egoisme yang rendahan. Itu rusak jadinya.
Jadi ketika iman itu dilepas, kemudian ilmu dan amal saja, kemudian motivasinya itu adalah nafsu-nafsu hewani tadi, maka kemudian akan kehilangan kemuliaannya. Dan ujungnya apa? Ujungnya dia menggali kuburnya sendiri. Karena kesenangan itu kalau dituruti hanya sesaat, dia akan merugikan aset jangka besar, aset jangka jauh, dan aset yang lebih besar volumenya itu rusak. Inilah sebabnya mengapa setiap zaman diperlukan juru ingat. Dulu namanya nabi atau rasul, itu juru ingat yang mengingatkan. Dan itu dilanjutkan tradisi-tradisi oleh guru, guru penerang, guru zaman, guru pencerah, dan ini selalu ada. Nah, ciri guru yang memberi pencerahan itu satu, dia itu hidupnya biasanya ya itu memang independen, tidak mudah terbeli oleh kekuasaan. Kemudian dia itu tulus, hidupnya transparan, sederhana, tidak cari tepuk tangan, dan ibarat matahari ya dia menyinari saja, tidak perlu pujian. Alhamdulillah ya, sungguhnya setiap zaman ada guru-guru seperti itu. Tapi kadang-kadang guru-guru seperti itu suaranya tidak senyaring para politisi, tidak senyaring orang-orang yang bertanding memperebutkan kekuasaan. Suaranya samar-samar. Padahal suara hati, namanya juga hati ya, kan di dalam kalbu itu. Guru kan juga di belakang. Pohon mangga tadi kan akarnya di bawah, tidak nampak. Tapi dia memberikan gizi, tapi tidak kelihatan. Nah mestinya bagaimana kita beri ruang pada suara yang memberikan pencerahan itu. Sehingga ilmu dan amal tadi dibimbing oleh cahaya iman. Demikian pemirsa, semoga menjadi bahan renungan buat kita semuanya. Insya Allah kita berjumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah, umat berdeka.